bedah kulit. Ngobrol ini tuh bersama dua dokter spesialis kulit. Halo, Assalamualaikum semua. Saya Dr. Adel. Saya Dr. Salma. Waktunya kita ngobrolin bedah kulit. Ngobrol ini itu bersama dua dokter spesialis kulit. Halo Dr. Salma, Halo, gimana Dr. kabarnya Adel? dok? Baik, alhamdulillah. Dr. Adel gimana? Alhamdulillah Dr. Salma baik. Alhamdulillah. Oke. Sudah lama banget nih ya dok, kayaknya kita nggak ketemu ya dok ya. Iya. Ini di waktu yang ceria ini, siang ini kita mau ngomongin tentang apa penyakit kelamin ya dok ya. Jadi gini dok, ini udah ada beberapa pertanyaan nih dok dari teman-teman Skintri yang masuk ke kita lewat DM Instagram atau di YouTube gitu. Nah kita akan ngebahas ya dok ya soal pertanyaan-pertanyaan itu. Iya. Oke, Persatu. mari kita mulai dok. Oke, berarti ini ada pertanyaan nih dok. Jenis penyakit kelamin yang harus kita waspadai. Berarti ini maksudnya mungkin penyakit-penyakit yang di daerah kelamin ya dok ya, yang kayak kita concern banget. Kira-kira apa aja itu dok? Banyak banget ya dok sebenarnya. Kalau kita ngomongin penyakit kelamin itu banyak macamnya ya. Tapi kalau kita bagi berdasarkan penyebab, nanti kita ngomong mengenai keluhannya ya apa. Tapi kalau berdasarkan penyebab itu bisa disebabkan oleh bakteri, bisa disebabkan parasit ataupun virus. Kalau yang bakteri mungkin teman-teman Skintri, sahabat Skintri sudah tahu ya, mungkin ya pernah dengar mengenai kencing nanah ya, duh tubuh, itu tuh disebabkan oleh bakteri. Mungkin contoh lainnya misalnya yang suka ada keluhan buang air kecil, nyeri ya, tapi nggak spesifik, itu bisa juga karena bakteri ya, chlamydia, atau bisa juga ini nih dok yang mungkin banyak juga ya, raja singa. Ya dok ya. Iya betul. Ada beberapa sifilis. orang yang menyebutnya raja singa ya Raja dok ya. singa, nah itu disebabkan karena bakteri juga ya dok ya, Treponema pallidum. Nah kalau contohnya yang parasit itu bisa Trichomonas. Itu biasanya kalau perempuan mungkin keputihan ya, bau ya dok ya, terus berwarnanya mungkin agak kuning, kehijauan, terus bau gitu ya, sama ada yang karena virus, nah itu bisa diantaranya herpes genital, jadi luka di kemaluan, terus juga ada kutil kemaluan ya karena HPV, dan yang terakhir juga HIV. Ya itu juga ditularkan melalui hubungan seksual. Oke, berarti kayaknya ini yang tadi disebutin sama Dok Salma, kebanyakan penyakit-penyakit kelamin yang disebabkan karena infeksi ya dok ya, infeksi bakteri, virus, parasit ya dok ya, itu dia di penyakit-penyakit kelamin yang harus kita waspadai ya teman-teman ya. Terus berikutnya, tadi gejala awal nih dok. Gejala awal ya, disebut sedikit ya. Oh iya, tadi sempat sebenarnya itu di-mention sama Dr. Salma. Jadi kan sebenarnya penyakit kelamin itu yang tadi sempat kita sedikit bahas ya dok, itu kan penyakit-penyakit yang infeksius. Berarti kalau infeksius itu adalah menular. Jadi ada beberapa yang disebutin kayak misalkan infeksi bakteri, keluhannya bisa kayak kalau di perempuan keputihan, kalau di laki-laki mungkin kencing nanah. Terus kalau yang baik parasit, bakteri berarti ya dok ya, kalau virus bisa jadi ada kayak luka, kayak lecet-lecet di daerah kelamin, nyeri. Terus kemudian tadi satu lagi apa ada kutil ya, kutil kelamin atau kondiloma acuminata, itu berarti gejalanya ada sesuatu yang tumbuh di daerah kelamin. Jadi yang sesuatu yang tumbuh itu nggak selalu kutil ya dok, makanya itu kalau ada keluhan muncul benjolan, sesuatu yang tumbuh di daerah kelamin harus segera diperiksain ya, takutnya kutil kelamin. Iya. Oke, selanjutnya. Oke, ini pertanyaannya tentang kondom nih dok. Jadi kan tadi kita ngomongin tentang penyakit kelamin yang menular melalui hubungan seksual. Nah, seberapa besar sih dok kondom itu memberikan perlindungan? Ya, jadi kalau kondom itu memang sudah banyak dipakai ya. Dikatakan bisa sebagai proteksi terhadap penyakit infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual. Tapi ternyata proteksi ini tidak 100% ya. Jadi ada hanya 98%. Jadi ada sisa sekitar 2% itu ada kemungkinan masih tetap tertular. Jadi memang selain tidak hanya kondom saja, jadi untuk penanggulangan penyakit infeksi itu ataupun pencegahannya itu harus disertai dengan perilaku seks yang sehat ya, perilaku hidup yang sehat, perilaku seks yang sehat gitu. Jadi tidak hanya mengandalkan dari kondom saja. Itu ya gitu. Jadi walaupun cuman kayak
ada sisa nih 2%-nya itu Iya. tetap cukup besar loh, cukup Dok, ya. besar loh 2% itu. 2% ya. Kalau misalkan ini kan Dokter Salma juga sempat mention HIV ya Dok ya. HIV itu kan juga ditularkan melalui kontak seksual. Walaupun kayak mungkin kecil ya rate-nya gitu, tapi itu besar dan dampaknya sangat besar banget buat Betul. kesehatan. Iya. Gitu ya. Jadi hati-hati dan walaupun sudah menggunakan kondom tidak 100% memberikan perlindungan. Iya. Tetap bisa bocor ya Dok ya. Betul ya. Ya, risiko bocor itu juga ya, Dok ya. Bahaya ya itu ya. Iya. Oke. Nah, nih Dok. Ya biasanya kan perilaku seks kan ya kita biasa bicara di dewasa aja. Tapi sekarang nih seiring dengan perkembangan zaman tuh bisa ada yang di bawah usia juga udah melakukan sudah itu ya, melakukan hubungan seksual. bebas Gimana ya. tuh Dok pendapatnya? Jadi sebenarnya ya memang benar sih kayak tadi Dokter Salma bilang hubungan seksual bebas itu yang harus diwaspadai sebenarnya nggak cuma di usia di bawah ya, maksudnya kayak masih anak-anak gitu. Usia dewasa pun juga harus mewaspadainya karena bagaimanapun dari seks bebas itu akan banyak banget penyakit menular yang bisa ditularkan kayak pingpong, semakin banyak semakin meluas gitu. Dan itu kan nanti efeknya juga nggak cuma ke kesehatan ya Dok ya, gitu. Banyak penyakit yang bisa ditularkan dari mulai penyakit kulit, dari penyakit yang bukan kulit, yang non kulit Yang gitu dan ke sistemik ya Dok iya, ya, tidak sifatnya hanya di bisa. kulit saja. Betul sekali, sifatnya itu bisa sistemik dan kalau misalkan mau dibilang anak-anak lebih bahaya daripada orang dewasa, enggak juga sih. Jadi kayak sebenarnya sama-sama bahaya, buat anak-anak bahaya yang masih di bawah umur, buat orang dewasa pun juga bahaya. Jadi intinya adalah seks bebas itu bahaya. Iya, jadi mungkin kalau untuk anak-anak lebih ditekankan perilaku seks ini supaya diberikan edukasi seks secara dini ya Dok ya. Itu dia Jadi, edukasi sih ya. Ya, edukasi seks secara dini karena semua yang entah itu usia itu muda atau tua, selama sudah melakukan hubungan seksual risiko itu tetap ada. Jadi memang mungkin kalau anak-anak lebih kayak coba-coba ya Dok ya. Tidak mengerti Iya sih, risikonya ya. benar, Tapi benar. risikonya sama besarnya, tapi mungkin mulainya itu dari keingintahuan bahkan ya. Jadi mungkin perilaku bukan perilaku, edukasi seks secara dini Iya. itu perlu ya bagi orang tua. Mungkin itu kayak keingintahuannya besar, tapi dapat informasinya masih Iya, nanggung. betul. Terus cari sendiri ya Dok ya, bahaya itu justru ya. Coba-coba jadinya. Iya. Oke, itu bahaya ya. Jadi hentikan, jangan lakukan. Iya, seks jangan dulu. penggunaan internet yang sehat ya. Iya, Dok ya. biasanya itu banget sih Dok, Iya. media sosial. Media sosial. Oke, ini nih Dok, kelamin ya. pertanyaan berikutnya. Apa yang timbul kalau misalkan pasien ada penyakit kelamin yang tidak segera diobatin? Ya itu mungkin tadi sudah di-mention juga ya. Iya, sedikit. sebenarnya ini Jadi, kayak jadi mirip Mungkin balik lagi, penekanan ya, ada sifat penekanannya. penekanan ya Dok ya. Jadi memang penyakit kelamin itu memang kita sadarnya notisnya mungkin pertama di area kelamin ya. Tapi dia tidak hanya di sana saja gitu. Jadi dia bisa mengenai organ-organ sistemik kita. Dan biasanya penyakit ini tuh tidak berdiri sendiri karena risikonya sama ditularkan melalui hubungan seksual. Nah ini tidak sendiri. Jadi sering sekali ya kita juga ketemu ada yang sudah ada kutil kelamin, kemudian di screening ternyata HIV positif ya. Gitu. Jadi itu risikonya sama sehingga memang kita tidak bisa begitu ketemu kita pasti Concern harus ke satu penyakit ya tidak aja. bisa hanya fokus ke satu saja, kita harus gali lagi untuk kemungkinan yang lain. Nah kalau seandainya sudah kena ke organ sistemik, nah itu komplikasinya bisa banyak ya, tidak hanya di area kelamin aja. kelamin saja. Seperti mungkin contohnya yang banyak itu ya HIV ya, itu kan memang jadinya badan jadi lebih kurus ya, kemudian kena organ-organ yang lain sih, dan juga ada risiko karena HIV itu melemahkan daya tahan tubuh kita terhadap infeksi. Jadi kita jadi rentan tuh infeksi yang tadinya bukan apa-apa buat kita ya, jadi biasanya menjadi lebih parah ya, lebih parah gitu, dan itu akibatnya bisa mengancam nyawa. Gitu ya Dok ya. Karena itu pencegahan dini itu memang perlu sekali. Banget. Iya. Mungkin saya mau nambahin ini Dok, kayak contohnya nih ya, kalau misalkan kayak kita ada pasien nih yang kayak punya penyakit kayak tadi yang Dokter Salma sempat cerita, contohnya infeksi bakteri ya, kayak apa namanya gonorrhea Dok ya. Itu kalau misalkan pertama sih kan keluhannya kan kencing nanah atau keputihan. Kalau misalkan dibiarkan, itu nanti dia bisa naik. Itu naik ke atas yang tadinya cuma di saluran kemih yang di bagian ujung,
Jadi mungkin kena infeksi saluran kandungan kemih yang di bagian atasnya lagi. Nanti kalau misalkan tidak diobati bisa naik lagi ke atas bahkan sampai ke ginjal ya dok ya. Nah itu bahaya di situ. Jadi kalau misalkan ada infeksi di daerah kelamin, ada keluhan, segeralah berobat karena kalau nggak berobat komplikasinya bisa kena kemana-mana. Itu salah satu contohnya ya. Belum nanti ada penyakit kelamin yang lainnya. Nah komplikasinya bisa macam-macam lagi. Nah, ini poin yang tadi Raja Singa ya dok ya. Betul, tadi yang dokter Salma mungkin dokter sebut ya. Iya, Raja Singa terkenalnya ya dok ya. Tapi kita sebutnya juga sifilis. Nah itu mungkin perlu dielaborasi lebih detail ya dok ya. Apa sih keluhan-keluhannya gejala-gejala sifilis dok? Jadi gini, sebenarnya sifilis itu ada stadiumnya gitu. Jadi ada yang pertama kali, kadang-kadang mungkin kalau ada pasien yang tiba-tiba nih, biasanya tuh seringnya gini dok, cek medical check up gitu, atau kalau nggak yang mau nikah gitu, dia cek darah, kok ternyata sifilisnya positif, padahal aku nggak ada gejala. Gitu. Kan sering banget tuh ada beberapa pasien yang nanyain gitu. Sebenarnya gini, kalau untuk stadium awal itu sebenarnya dia gejalanya biasanya dok luka di daerah kelamin, tapi dia lukanya tidak terasa atau tidak ada keluhan. Jadi biasanya pasiennya nggak aware tuh kalau sebelumnya dia pernah ada luka di daerah kelamin. Nah itu biasanya kita bilangnya sifilis yang derajat 1 ya dok, atau yang sifilis stadium 1 atau primer gitu. Nah nanti kalau misalkan dari stadium awal itu pasien belum mendapatkan pengobatan karena tadi mungkin gejalanya masih nggak kerasa ya dok ya, pasiennya nggak aware, dia naik ke stadium berikutnya. Nah stadium berikutnya ini dia bisa muncul ruam kulit gitu, ada kemerahan, bahkan kadang-kadang bisa sampai menyebabkan kerontokan rambut. Nah bisa jadi kadang-kadang pasien datang juga dengan keluhan rambut malahan ya dok ya, bukan karena keluhan kayak dia nggak tahu kalau dia punya sifilis tapi rambut rontok. Biasanya nanti kita akan kayak oke, kok ada bentuk seperti ini ya, kita bisa curiga ke situ. Nanti kalau nggak diobatin lagi, nah tadi balik lagi yang seperti dokter Salma bilang, sifatnya sistemik, jadi bisa kayak sampai kena ke organ ya dok ya. Gitu. Dan jangan lupa sifilis itu atau Raja Singa itu ada yang sifatnya laten ya dok ya. Iya betul. Jadi dia nggak ada gejala sama sekali, tapi dia sudah memiliki bakteri di dalam tubuhnya. Nah ini yang bahaya, dia spreading jadinya, dia menularkan ke pasangan seksualnya gitu. Dan tidak hanya pasangan seksual ya dok, bisa ke anaknya. Jadi dari ibu ke anak itu juga bisa ada penularan. Ada penularan. Yang ke anaknya menjadi sifilis kongenital. Benar-benar. Jadi kalau suaminya, maaf ya, misalkan yang dari laki-laki ada positif, dia akan menularkan ke istrinya. Terus habis itu tadi istrinya hamil, punya anak, tadi seperti yang dokter Salma cerita, anaknya pun bisa terkena sifilis ya. Iya betul. Itu dia. Oke. Berarti ini pertanyaan berikutnya dok. Orang yang sudah terkena infeksi penyakit kelamin dan karena dia free sex, nah ada masukan nggak dok gimana caranya biar orang tersebut stop atau menghentikan free sex-nya itu? Yang pertama tadi penting pengobatan dulu ya dok ya. Karena dia udah sakit ya dok ya di sini. Iya sudah terinfeksi maka harus ke dokter spesialis kulit dan kelamin untuk mendapat pengobatan dan tidak sendiri ya, karena tadi itu karena bisa ditularkan dengan pasangan. Sehingga memang harus bersama dengan pasangan sama-sama menjalani pengobatan atau screening dulu pasangannya. Andai kata pasangannya juga akhirnya didapatkan positif juga terinfeksi, maka juga diobati bersama-sama. Mungkin itu yang pertama. Yang kedua mungkin awalnya apa ya, free sex itu mungkin asal muasalnya dari keingintahuan, kemudian mendapat pleasure dari situ sehingga dilanjutkan, bisa jadi ya. Jadi mungkin kalau seandainya kita bisa mendapatkan pleasure itu dari hal lain yang lebih positif, coba cari seperti hobi ya dok ya, mulai kegiatan baru yang mungkin selama ini nggak pernah terfikirkan, mencoba-coba yang baru, yang lebih positif, kemudian kok kayaknya oke nih, bagus. Kemudian dilanjutkan menjadi hobi. Nah itu mungkin bisa membantu mengalihkan pikiran-pikiran itu ya. Pikiran-pikiran untuk melakukan free sex. Jadi melakukan kegiatan ya dok ya. Dialihkan ke kegiatan yang positif ya dok ya. Nah kemudian yang ketiga, ini mungkin kepada yang sudah punya pasangan ya. Jadi coba komunikasikanlah lebih terbuka ke pasangan masing-masing mengenai kebutuhan seksual masing-masing dari ya suami ataupun istri ya, mengenai kebutuhan-kebutuhannya, fantasi-fantasinya, sehingga bisa dicarikan
jalan keluar yang terbaik. Jadi tidak mencari di luar gitu ya, mencari di tempat lain. Jadi sebenarnya intinya adalah setia kepada satu pasangan saja. Sama Itu mungkin ya. dikomunikasikan Iya, Dok ya. komunikasi tidak usah malu ya, terbuka saja gitu. Yang satu pengen ini tapi nggak mau Iya, ngomong sama betul. pasangannya Sehingga gitu, nanti mencoba-coba gitu ya, Dok, betul. ya. Jadi komunikasi itu penting ya untuk Iya. suatu hubungan. Betul. Ada lagi nggak nih Dok kira-kira Dok? Apa ya, Dok ya? Ya tadi mungkin balik lagi ya Dok ya, edukasi kali ya, edukasi, Iya. mendapatkan edukasi yang benar, yang tepat gitu, terus informasi yang tepat juga, tahu kan kalau free sex itu bahayanya apa gitu. Iya, betul. Mungkin itu akan lebih membuat pasien kayak lebih sadar. Iya, betul. Itu mungkin sih ya sedikit deh. Oke, selanjutnya. Iya, Dok, mungkin ya yang mengenai penularan penyakit seksual nih, Dok. Penyakit bukan seksual kali ya. Bisa sih ya penyakit seksual, tapi ditularkannya dengan tidak dengan hubungan seksual. Gimana nih, Dok? Jadi kan gini, sebenarnya kan yang namanya juga penyakit infeksi menular seksual. Memang sebagian besar dia ditularkan melalui kontak seksual ya. Tapi kalau misalkan nih kayak dia tertularnya selain kontak seksual gitu ya. Jadi kalau misalkan kayak sifilis, setahu saya itu pernah kayak gini. Kalau seseorang pernah menerima darah dari orang yang orang tersebut pendonornya dia positif sifilis dan belum pernah diobati, itu orang yang menerima donornya suatu saat kalau dia di screening sifilis itu hasil pemeriksaan sifilisnya bisa positif gitu. Jadi kadang-kadang kayak saya pernah soalnya ketemu satu pasien kayak gini, kayak itu memang stressful berat sih Dok ya. Makanya kan sekarang kalau untuk yang di PMI, yang untuk yang kondisi-kondisi kayak gitu kan lebih ini lagi ya, lebih apa? Screening screening lagi, lebih seleksi lagi. Tapi tenang kok, sekarang udah nggak gitu. Itu dulu zaman waktu pas masih mungkin sekitar 10 tahun yang lalu kayaknya itu kejadiannya itu. Iya, Apalagi sudah ya, lebih baik sistemnya ya, Dok ya. Ya mungkin tadi yang dari ibu ke anak ya, Dok, iya ya. betul, itu sifilis lagi berarti balik lagi ya Dok ya. Iya. Jadi penularan dari seorang wanita yang sedang hamil dia positif sifilis, nah bayi yang dikandungnya itu nanti bisa tertular sifilis juga ya Dok ya. Betul. Ya, apalagi kalau persalinannya lewat normal normal ya. bukan sesar gitu. Iya. Biasanya nanti kalau kayak gini kejadiannya dokter kandungan itu atau spesialis kandungan itu beliau akan tahu gitu kayak oh ini yang terbaik untuk pasien-pasien yang misalkan tadi selain sifilis HIV ya Dok ya. HIV, terus habis itu kalau misalkan kayak kutil kelamin pun yang di daerah kelamin gitu. Ya, yang terus menutup jalan lahir ya Dok ya, ada ya. Betul. Yang ukurannya mungkin sudah besar, sama satu lagi ada herpes ya, herpes genital yang dia masih aktif, masih infeksius pada saat pasien tersebut mau melahirkan. Nah, itu biasanya nanti ada pilihan yang kayak pasien tersebut tidak bisa melahirkan secara normal karena kalau enggak nanti bayinya ada risiko infeksi ke bayinya gitu ya. Gitu. Ada lagi nggak ya Dok ya kira-kira apa lagi? Iya, tadi hubungan seksual sudah ya Dok ya, terus darah juga sudah ya Dok ya. Dari ibu, cairan tubuh juga ya, dari ibu melahirkan ya. Ya kalau HIV mungkin dari ini kali ya Dok ya, kalau misalkan selain kontak seksual ya itu kalau disuntik. Nah, bukan hubungan seksual berarti ya, kayak sama-sama penggunaan jarum suntik yang satu jarum suntik dipakai beberapa orang. Ternyata salah satu dari mereka ada yang positif HIV, itu menular. Iya, karena memang dari darah itu bisa menularkan ya Dok ya, dan darah itu sudah kontak dengan jarum suntik dipakai lagi itu bisa menularkan ke orang lain. Iya, itu. Oke, berarti ini pertanyaan yang berikutnya Dok. Ada yang tanya HIV itu penyakit genetik atau bukan dan diturunkan atau enggak? Iya, jadi mungkin definisi aja ya Dok ya kan, mau meluruskan. Jadi kalau penyakit infeksi menular seksual STI ini, penyakit kelamin adalah penyakit infeksi, penyakit menular. Jadi diturunkan dari ibu ke anak itu bisa. Tadi sudah dijelaskan sama Dokter Adel ya. Tapi dia bukan penyakit turunan, tapi dia lebih penyakit yang menular. Jadi dari cairan tubuh waktu itu dari ibu ketika melahirkan, karena kan di dalam perut kan masih ada ketuban ya, selaput ketubannya. Nah, ketika pecah
kontak dengan cairan darah, tubuh ibu, cairan tubuh lainnya ya dok ibu, ya, selain darah gitu. Nah itu bisa menular gitu, karena itu biasanya sebelum ketuban pecah itu yang tadi disarankan apabila memang ingin persalinannya dengan sesar, jadi bukan dengan normal. Itu untuk mencegah, untuk menurunkan risiko infeksi ke bayinya. Jadi memang bukan penyakit genetik, tapi ia bisa ditularkan dari ibu ke bayinya, gitu. Nah nih dok, ada pertanyaan terakhir nih dok ya. Mungkin untuk menyimpulkan ya dok, apa sih tips dan triksnya untuk mencegah tertularnya infeksi menular seksual? Oke. Tips untuk mencegahnya biar nggak kena penyakit infeksi menular seksual ya. Pasti dok harus setia pada satu pasangan. Tadi kan dokter Salma udah dari awal ya kita ngebahas soal ini bahwa infeksi menular seksual itu disebabkan karena pelaku seks bebas gitu. Berarti kan dia bergonta-ganti pasangan. Nah, gimana sih cara mencegahnya? Ya setialah pada satu pasangan. Iya, betul. Oke, ada tips and trick lainnya dokter? Apa ya? Mungkin kalau yang mungkin tadi yang gejala, kan gejalanya banyak ya infeksi menular seksual ya. Tapi salah satunya kan bisa kena saluran kencing. Jadi mungkin nanti kalau setelah berhubungan, apabila ada urgensi dorongan untuk buang air kecil itu tidak boleh ditunda ya. Jadi langsung buang air kecil selesai hubungan, itu paling tidak mengurangi risiko terjadinya infeksi saluran kemih. Tapi untuk STI secara keseluruhan memang tidak bisa ya dok ya. Tapi setidaknya untuk mengurangi risiko adanya infeksi ke saluran kemih. Infeksi saluran kemihnya ya dok ya. Gitu. Dan mungkin yang membersihkan ya dok ya. Jadi setelah hubungan ya tentunya kebersihan daerah kemaluan juga itu penting ya. Harus tetap dijaga ya dok ya. Iya, sama tadi mungkin yang untuk yang punya anak-anak kecil dok ya, yang zaman sekarang itu ada baiknya memang diberikan edukasi tentang seks sejak dini supaya dia tidak mencari-cari sendiri di internet atau di orang lain atau di teman-teman sebayanya gitu dok ya. Mungkin kalau dari saya tambahan. Kalau ada putra-putrinya yang tanya soal kayak edukasi tentang seksual gitu, diberilah pencerahan ya dok ya. Kadang-kadang mungkin ada beberapa masyarakat kita yang masih tabu ya dok ya ngomongin soal seksual itu ya. Padahal kalau misalkan ada kayak keluarga atau kalau mungkin anak-anak atau keluarga yang mungkin kayak yang nanyain soal kayak gitu, berilah jawaban yang tepat, yang benar. Karena kalau misalkan nggak tepat, nggak sesuai, dia akan tetap penasaran, cari di media sosial, ternyata tidak tepat lagi jawaban yang dia dapat, itu justru jauh lebih bahaya sih dok. Iya, dan jangan tabu juga jika mengajarkan anak-anak pakai bahasanya suka diperhalus nih dok. Misalnya Miss V atau apa, tidak perlu seperti itu ya dok ya. Jadi mengajarkan anak sejak dini dengan term-term yang memang seperti apa yang kita gunakan untuk orang dewasa itu sebenarnya bukan sesuatu hal yang jangan diucapkan ke anak gitu. Justru kalau anak itu tahu dari awal sehingga dia bisa mengenal organ-organ tubuhnya dari awal dan yang mana yang memang harus dijaga, tidak boleh disentuh atau ada orang asing yang ingin menyentuh. Nah, itu sudah harus diajarkan sejak awal. Jadi untuk mencegahnya sejak dini ya dok ya, tidak hanya untuk yang dewasa saja. Betul banget itu. Jadi kalau misalkan soal edukasi seks itu tidak selalu tentang kontak seksual, tentang berhubungan seksual, tapi kayak kalau mulai dari sejak dini itu pengenalan, oh ini laki-laki, ini perempuan gitu. Jadi udah tahu, nanti seiring dengan pertumbuhannya dia sudah mulai mengenal, jadi ya itu sesuatu bukan yang kayak apa ya dok, yang kayak tabu, yang pengen kayak penasaran banget, terus yang akhirnya mencari informasi di media sosial yang salah, nggak tepat, takutnya ya itu nanti berujungnya ke perilaku hidup bebas atau yang sejak kecil ya. Itu kan kita tidak inginkan tentunya ya dok ya. Bedah kulit, ngobrol ini tuh bersama dua dokter spesialis kulit. Oke, udah selesai ya berarti ya dok ya. Iya. Di acara kita pada siang hari ini, ngobrol-ngobrol seru kita hari ini. Jangan lupa untuk terus ikutin ngobrolin bedah kulit bersama kita, karena kita spesial dermatologis, spesial formula, spesial skin hanya di Skin Clinic. Iya.